Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita mulai saja diskusi pada pagi hari ini sambil menunggu yang lain ya, Pak. Kita mulai. Kita hari ini akan membahas mengenai tracer study dan user survey periode 2024 yang akan dimulai penyelenggaranya besok tanggal 20 Mei. Kalau target dari CAD itu sampai bulan Agustus, 31 Agustus. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin dari bulan Mei, dari mulai launching sampai bulan Agustus besok, Juli Agustus, itu respon rate sudah mencapai target, sehingga apabila nantinya respon rate belum sampai target atau masih jauh, atau sudah dekat, kita ngejarnya itu tidak terlalu berat, seperti itu. Terutama di user survey-nya juga ya, Bu, karena kadang-kadang itu trust-nya sudah bagus, tapi usernya masih rendah. Nah, itu user survey itu juga perlu kita kejar untuk mengejar IKU 1 kalau di alumni. Seperti itu, saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Belum. Sebentar. Belum. Belum ya. Ya, ya. Oke, baik. Jadi ini timeline kita, tanggal 8 Mei hari ini, kita melakukan sosialisasi tracer study dan user survey tahun 2024. Lalu mulai hari ini sampai besok Minggu, tanggal 12 Mei, itu Bapak Ibu akan melakukan survei tes tracer study dan user survey. Jadi di tes ini nantinya tim ICT akan menyebarkan link ke CIS-nya Bapak Ibu masing-masing untuk mengisi tes yang kita gunakan. Jadi tes itu gunanya adalah untuk Bapak Ibu supaya mengetahui pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ditanyakan pada tracer study dan user survey. Karena selama periode kemarin kita sering dengar keluhan-keluhan dari dosen ya Bu, Pak. Kalau tracer study ini pertanyaannya nggak jelas, pertanyaannya ambigu lah, rancu lah. Nah, pada kesempatan ini kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk melihat pertanyaan-pertanyaannya, dan apabila ada komentar atau ada masukan, Bapak Ibu bisa memberikan masukan di kolom yang tersedia. Jadi di setiap section nanti ada kolom komentar atau kolom masukan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk perbaikan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap kurang pas atau multi tafsir atau ambigu seperti itu. Lalu untuk menunjang tracer dan user juga kita memerlukan bantuan dari surveyor. Nah, surveyor ini yang ditargetkan adalah mahasiswa semester 8 atau semester 6. Tapi kami prioritaskan untuk mahasiswa semester 8 yang sudah tidak kuliah ya Pak. Jadi tinggal skripsi seperti itu dan menyelesaikan tugas akhir, jadi bisa membantu jalannya tes tadi untuk periode ini. Tetapi apabila Bapak Ibu ada rekomendasi nama mahasiswa semester 6 juga tidak apa-apa disampaikan ke kami. Jadi kedepannya mulai minggu ini kalau bisa hari Jumat atau hari Senin minggu depan kita sudah melakukan uh, penyebaran untuk apa istilahnya, kita membuka vakansi untuk anak-anak magang yang ingin menjadi surveyor. Tetapi jika dari Bapak Ibu itu sudah ada nama-nama yang direkomendasikan, bisa diberikan ke kami, ke saya atau ke Pak Geri, untuk kami seleksi pada tanggal 13 sampai 17 Mei besok minggu depan. Dan harapannya di tanggal 17 itu sudah ada nama-namanya, dan di tanggal 20 Mei hari Senin kita sudah bisa melaksanakan tracer tadi untuk periode ini. Jadi nama yang kita perlukan itu paling tidak 3 nama yang bisa diserahkan ke kita. Setelah itu nanti kita seleksi siapa saja yang terpilih untuk menjadi surveyor untuk periode ini. Ya, oke. Jadi ini untuk trialnya ya Bapak Ibu. Nanti ICT akan mengirimkan
tesnya ke Bapak Ibu, nanti muncul di JIS-nya seperti ini. Surveinya nanti ada dua berarti ya. Ini kan surveinya one survey needs your response. Nanti ada dua survei. Lalu setelah itu bisa diklik yang respon. Setelah itu, nah ini. Jadi di setiap section kita itu memberi section ini diisi oleh siapa. Itu kita berikan di kolom deskripsinya. Kalau ini untuk section A, pembiayaan kuliah, section ini diisi oleh seluruh alumni dengan kondisi saat ini intrapreneur, entrepreneur, studi lanjut, sudah mencari kerja dan belum memungkinkan bekerja. Jadi artinya section ini diisi oleh seluruh alumni, oleh seluruh responden. Karena ada beberapa section itu yang tidak diisi oleh semuanya. Jadi ada section yang hanya diisi oleh alumni yang bekerja sebagai entrepreneur, ada section yang diisi oleh alumni yang sebagai entrepreneur dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu di sini ada sumber pembiayaannya dan di bawah ini yang paling penting ada berikan masukan untuk pertanyaan pada section ini. Jadi Bapak Ibu kalau merasa pertanyaan ini kurang pas atau cukup membingungkan, bisa memberikan komentarnya di sini dan harapannya Bapak Ibu juga bisa memberikan contoh pertanyaan yang dinilai lebih jelas untuk disebarkan ke alumni. Boleh saya tambahin sedikit ya, Pak Ya, Dias ya. Jadi Bapak Ibu, eh, untuk setiap pertanyaan yang di tracer study ini kami mengacu pada pertanyaan dari dikti. Jadi Bapak Ibu boleh memberikan masukan di frase pertanyaan, namun nilainya harus tetap sama. Misalnya, yang lapor itu ada pertanyaan berapa bulan sebelum atau setelah Anda lulus, Anda mendapatkan pekerjaan pertama. Kata lulus ini diganti dengan yudisium. Jadi pertanyaan itu ganti tapi meaningnya itu sama seperti itu. Jangan terlalu jauh gitu perubahannya karena kita nggak boleh merubah pertanyaan dikti sebenarnya. Nanti terkait pelaporan yang didikti. Itu yang pertama. Kemudian sebagai tambahan informasi saja bahwa nanti alumni ini akan mengisi data kalau Bapak Ibu buka semua section ya, semua halaman dari survei. Nah, nanti kalau alumni dia bisa lompat section. Jadi misalnya studi lanjut dari section A terus ke B, kemudian langsung section H misalnya gitu. Jadi tergantung dari jawaban. Cuman kami membuka semua pertanyaan ke Bapak Ibu untuk direview semua pertanyaan. Makanya di atas ini ada tulisan section ini diisi oleh siapa karena itu tadi alumni akan mengisi pertanyaan itu lompat section sesuai dengan kebutuhan. Karena ada pertanyaan nggak relate ya. Misalnya posisi Anda saat ini sebagai apa? Staff kah, HOD kah atau apa? Kalau itu dilanjutkan nggak relate. Jadi harus dilompati. Seperti itu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Dias. Thank you. ya baik, terima kasih tambahannya Pak Gaby. Nah, kemudian ini masih sama ya di section B. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini diisi oleh alumni siapa saja, dalam kondisi apa saja, dan di bawahnya ada komentar. Komentar ini apabila Bapak Ibu merasa pertanyaannya ini sudah cukup jelas, bisa diberikan komentar, tidak ada komentar seperti itu. Tapi harapannya jika ada masukan, mohon dimasukkan di kolom ini. Kemudian selebihnya lebih sama, masih sama. Ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu Gebi ya Bapak Ibu, dari section B ini bisa lompat ke section C, D, dan E, tergantung tergantung apa jawaban yang diberikan oleh alumni. Jika dia adalah entrepreneur, maka dari section B itu lompat ke section C, setelah dari section C lompatnya langsung ke section E, tidak melalui section D, karena dia bukan entrepreneur. Tapi untuk trial kali ini, Bapak Ibu, kami berikan akses untuk membuka semua section, supaya bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, lalu ini contoh yang diisi ya Bapak Ibu. Untuk section E, kategori tempat kerja. Di sini berisikan di mana lokasi tempat kerja usaha. Nah, ada jawaban luar negeri, tapi luar negeri ini hanya luar negeri saja, tidak ada negaranya di mana. Nah, maka komentarnya bisa untuk pilihan jawaban luar negeri sebaiknya diberi kolom jawaban tambahan untuk mengisi nama negara tempat alumni bekerja. Seperti itu. Contoh saja. Lalu ini masih sama. Intinya adalah komentar. Komentar dan masukan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang textbox seperti ini,
pilihan jawabannya bisa lebih dari satu. Ini juga kami mengacu dari dikti. Jadi kalau di dikti itu jawabannya adalah multiple choice, kita berikan di sini multiple choice. Tapi apabila dari dikti itu checkbox, ya kita juga menggunakannya checkbox. Lalu terus, nah ini adalah kolom komentar dan masukan. Ini yang komentar yang nantinya diberikan oleh alumni kepada UC sebagai feedback apa saja yang perlu kita perbaiki dari universitas. Oke, begitu dari tracer study, kemudian user survey kurang lebihnya sama, akan tetapi user survey ini perlu diberitahukan kepada alumni ya Bapak Ibu, karena banyak dari mereka tuh tidak tahu user survey itu harus diberikan kepada atasannya atau customer-nya. Jadi mereka banyak yang merasa, lah aku sudah ngisi survei kok harus ngisi lagi. Tidak seperti itu. Jadi yang diisi oleh alumni itu adalah tracer study dan user survey ini diisi oleh atasannya, diberikan kepada atasan atau customer apabila mereka adalah seorang entrepreneur. Seperti itu. Oh ya, kalau dosen, kalau studi lanjut, user survey ini diberikan kepada dosen saat ini. Jadi dosen saat mereka studi lanjut. Itu kurang lebihnya sama. Di sini hanya terdiri dari 4 section, ya Bapak Ibu. Isinya 6 perusahaan, jabatan penilai, jika dia supervisor, diisikan supervisor atau manager. Tetapi jika dia adalah entrepreneur yang tidak punya atasan, maka bisa diisikan jabatan penilainya adalah customer. Itu. Lalu sama di bawahnya juga diberikan, Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau komentar atas pertanyaan di section ini. Sama di sini juga ada 4 section, jadi kalau entrepreneur tuh mereka Bapak Ibu atasannya bisa memberikan jawaban pada section-section yang telah ditentukan. Akan tetapi di section ini, di trial ini, Bapak Ibu koordinator alumni dan kaprodi, kami berikan akses untuk membuka semua section yang ada. Nah, di sini yang paling penting Bapak Ibu, ini adalah masukan-masukan untuk QC yang kedepannya bisa diberikan kepada mahasiswanya. Jadi kita melihat dari sisi atasan atau sisi pengguna alumni, setelah mereka menggunakan jasa dari alumni UC atau mereka menggunakan produk dari alumni UC, itu apa saja yang bisa dikembangkan atau apa saja masukan yang mereka rasakan dan seharusnya UC bisa berikan kepada mahasiswanya seperti itu. Jadi di sini juga sangat perlu untuk diisi ya Bapak Ibu, karena ini menyangkut dengan penilaian UC ke depannya. Lalu yang penting juga di sini ada nomor handphone atasan, gunanya untuk nantinya diberi reward berupa OVO jika terpilih. Karena di akhir periode nanti akan kita berikan reward berupa undian seperti itu. Lalu bisa dijelaskan juga kepada para alumni bahwa data dari alumni dan data dari pengguna alumni itu hanya kita gunakan untuk keperluan tracer, tidak akan kita sebarkan dan datanya kami pastikan aman. Saya beri tambahan sedikit ya, Pak. Jadi Bapak Ibu, untuk pertanyaan dari user survey ini kita mengacu pada instrumen akreditasi BAN PT, kemudian ada juga yang LAMPTEKES ya. Mungkin bisa, oh nggak kelihatan back ya, kekecilan ya Pak. Jadi pertanyaan yang di section yang tentang kepuasan pengguna ini, yang tadi yang kelihatan kecil-kecil itu adalah pertanyaan yang dibutuhkan. Jadi untuk mengisi akreditasi Bapak Ibu. Jadi kalau di akreditasi ada tabel yang dibutuhkan nilai integritas, etika, bahasa asing, keahlian bidang ilmu kayak gitu. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu mau merubah, mungkin ada masukan gitu ya, itu bisa tapi ya sama, seperti tadi meaningnya harus sama sih. Kemudian sebagai tambahan informasi, mungkin di beberapa, sebenarnya intinya ini sama Bapak Ibu itemnya, misalnya kayak kerjasama tim dan kerjasama ya. Tapi kami bedakan di intrapreneur dan entrepreneur, karena misalnya kalau di entrepreneur, misalnya dia sebagai freelance gitu ya, dan dia bekerja sendiri melayani klien atau mungkin jualan nih punya toko gitu. Kliennya ini pembeli. Dia nggak tahu nih kerjasama timnya seperti apa, tapi harusnya dia tahu kerjasamanya. Begitu pula dengan pengembangan diri. Kalau di entrepreneur kita ganti sebagai pengembangan diri atau usaha. Karena
kliennya dia, customer kan belum tentu tahu bagaimana alumni kita mengembangkan diri, tapi bisa tahu oh pengembangan usahanya dia oke apa enggak seperti itu. Jadi meaningnya itu sebenarnya sama, cuman memang ada beberapa item yang kami ganti kata-katanya sedikit gitu Bapak Ibu supaya lebih sesuai aja sih seperti itu. Oh ya Bapak Ibu, mungkin nanti kalau misalnya Bapak Ibu menyebarkan kepada alumni untuk user survey ini bisa disampaikan jika atasan ini boleh HRD atau mungkin boleh atasannya misalnya seperti HOD-nya seperti itu. Jadi atasan ini boleh HRD-nya atau HOD-nya kalau dia intrapreneur ya. Tapi kalau dia entrepreneur itu sih kliennya dia. Kemudian kalau misalnya dia studi lanjut itu tadi dosen PA atau mungkin dosen pengampu boleh. Seperti itu. Bapak Ibu, jadi menambahkan juga sesuai dengan masukan dari Bapak Ibu yang kemarin waktu kita dari CAD Projo ke Prodi-Prodi, perihal ada kalimat yang mungkin kurang jelas begitu ya, mungkin di bagian yang terkait dengan seberapa erat hubungan bidang studi dengan pekerjaan atau program studi lanjut atau kondisi saat ini kami coba untuk buatkan satu fitur untuk alumni bisa mengetahui maksudnya seperti apa. Oh, sangat erat itu bagaimana, erat itu seperti apa. Jadi mungkin kami akan berikan contoh-contohnya begitu Bapak Ibu supaya persepsinya itu sama setiap setiap alumni supaya nggak tidak membingungkan begitu Bapak Ibu. Ini ada tambahan nanti kami berikan satu fitur informasi begitu. Ada tanggapan dari Bapak Ibu terkait dengan tracer dan user? Pak, izin tanya boleh ya? Ya boleh Bu. Dua pertanyaan sih dari saya Baik. terkait dengan surveyor. Kalau yang sekarang kan yang berbeda adalah kalau yang kemarin itu adalah alumni ya. Jadi yang menjadi surveyor itu adalah alumni. Kalau tahun ini kan berarti diganti menjadi mahasiswa semester 8 yang asumsinya sudah tinggal skripsi ataupun sudah menunggu kelulusan gitu ya. Nah, ini pertanyaan saya adalah kalau memang dia menjadi surveyor, kalau yang tahun lalu karena dia alumni sifatnya ada, fee-nya untuk surveyor, jadi, surveyor dibayar. Nah, kalau yang mahasiswa semester 8 ini gimana ya, Pak, ya? Kalau memang misalnya dia tidak punya kewajiban magang atau internship jam magang karena misalnya ada beasiswa, apakah dia ada fee juga, ketika dia akhirnya nanti terpilih menjadi surveyor? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk update penarikan data alumni waktu mereka lulus, itu kan dari prodi kan belum ada ya, karena kan mereka kan mengisi data alumni lulusan itu via CIS. Nah, itu nanti akan ditarik oleh siapa dan apakah dari prodi bisa minta data terakhir itu, Pak, lebih kepada update untuk nomor WA dan juga mungkin nanti ada nomor atau kontak lain yang misalnya bisa membantu dari prodi juga untuk mengkontak anaknya dibantu dengan nanti oleh surveyornya juga. Itu sih Pak dua pertanyaan saya. Terima kasih. Baik Bu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada fee-nya? Nanti dari kami rencananya itu akan merekrut surveyor itu dengan skema professional internship. Begitu. Jadi ada fee-nya. Lalu yang kedua, untuk tarikan datanya itu kita bisa tarikan dari graduate business. Dari survei yang sudah dibuat oleh QA, SEH ya, dari SEH, itu kita bisa tarikan datanya, kita nanti bisa lihat kontaknya dari situ. Nama-nama alumni dan kontaknya dari situ. Itu.
Kita nanti dapat share-sharean tarikan datanya juga kan ya Pak ya, maksudnya prodi. Ya, ya, nanti saya sebarkan juga. Siap, makasih Pak. Sama-sama. Oke, Pak Dias izin bertanya, Pak, untuk akses, Pak Dias. Ya, baik, Pak. Jadi ini pengalaman di lapangan ya, dalam mengontak alumni ini kan ada dua pilihan ya. Kita mau jadi surveyor yang aktif atau yang pasif begitu. Kalau yang aktif itu biasanya kita akan mengassist untuk apa, membantu responden mengisi jawaban. Nah, itu biasanya akan sangat mudah gitu. Kan mungkin kita punya pengalaman ya, misalnya kita didatangi oleh eh, apa surveyor, tapi juga kadang-kadang SPG atau apa kalau pas kita di bengkel, ya itu kan ada beberapa kuesioner yang mereka bacakan dan mereka mengisi di apps begitu, ya. Pilihannya tentu kita diberikan link, Pak minta tolong mengisi sendiri. Nah, kalau kita berempati pada mereka kan ya males kan ya. Yang mending mending TikTokan atau mending apa daripada ini apaan sih gitu kan. Nah, masukan dari surveyor kita yang lalu kalau mereka bisa diberikan tools untuk akses itu ya tentu itu sangat dimudahkan. Jadi mereka call sekali kemudian bisa langsung dibantukan mengisi begitu. Ya. Nah, itu bisa enggak itu dipenuhi Pak, membantu itu. Karena ya ini kita sudah berkali-kali kalau secara pasif mengandalkan hanya link saja minta tolong untuk diisi, ya pasti dijawab, iya Pak, terima kasih. Terus sampai malam ditunggu ya nggak ada. Kan begitu ya. Terus besoknya diingatkan lagi, siap. Tapi ya nggak ada. Ya kalau misalnya, ayo tak baca aja ayo diisi gitu. Kita nggak keberatan kok sebetulnya dosen loh ya. Apalagi eh, surveyor ya. Bisa nggak Pak itu dibantu? Karena itu yang dari dulu diminta sebetulnya oleh mahasiswa. Sorry, oleh surveyor. Iya, baik. Terima kasih Pak Tommy atas masukannya. Untuk itu nanti coba kami diskusikan dulu Pak dengan CAD dan QA untuk apa? Untuk bantuan-bantuan seperti itu. Coba kami diskusikan dulu. Nanti kalau sudah ada hasilnya baru kami sampaikan lagi. Ya, thank you Pak ya. Karena Ya, sama-sama. memang kita mesti inovasi ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan cara-cara yang lama, kemudian hasilnya tetap itu pakai cara yang sama lagi. Jadi coba kalau misalnya itu bisa diinovasi akan sangat bantu. Termasuk untuk user survey Pak. Ya, user survey kalau kita hanya mengandalkan mahasiswa, tentu mahasiswa hanya ngasihkan link kan. Nah itu ya apa eh, apa istilahnya agak sulit Pak itu Pak. Ya, kadang Berarti begini prakteknya ya. Prakteknya begini. Ya, eh, mahasiswa minta izin ke atasan. Ya, Pak bisa minta tolong. Ya coba kamu bantu assist ini. Nah kadang-kadang begitu. Nah ini praktek di lapangan ya. Ya jadi mudah-mudahan ada inovasi. Ya ini kan hasil empati kan ya. Hasil empati dari kesulitan alumni kita untuk bisa mendesak atasannya segera mengisi. Oh, ini nggak gampang loh Bapak Ibu. hmm, Ya nggak gampang ini. Iya, Pak Tommy berarti monggo maksudnya silahkan. ini nanti itu yang mengisi itu alumni mengisikan penilaian dari atasannya gitu maksudnya. Diberikan akses Iya, untuk itu. maksudnya alumni yang akan mengisi atau surveyor kita yang misalnya by call Heeh. menelpon ke sana terus mengisikan atau bagaimana? Dua-duanya boleh, Bu. Dua-duanya boleh. Iya. Termasuk tracernya ya, Kenapa, Bu? termasuk tracer tadinya ya. Iya, iya, Eh, iya. Oke, nanti coba kami bicarakan dulu dengan Heeh, kan ya Pak Tommy ya. Apakah iya. sebenarnya kan gini, kita ini sebenarnya pada dasarnya kan punya token kan. Nah, token itu sebenarnya bisa kalau dibuka siapa akhirnya ketika punya link itu dibuka itu bisa. Cuman apakah itu bisa menjamin bahwa yang mengisi itu memang orang bersangkutan atau orang yang ngisikan itu yang asal isi gitu kan Pak Tommy, itu yang mesti dipertanyakan sih. Nanti coba kami diskusikan dulu ya Pak terkait ini. Seperti Iya, itu. iya.
Nah, itu juga sebetulnya eh, kendala yang sama yang kita hadapi sebagai peneliti toh Bu ya. Jadi begini, kita dasarnya mesti positif dulu. Kita percaya penuh 100% pada surveyor sampai dengan kita nggak percaya. Artinya ketahuan bahwa memang itu manipulatif misalnya. Tapi ya peneliti kan seperti itu. Jadi jangan kita memberikan begitu banyak obstacle ya, padahal sudah jelas kendalanya itu mereka kesulitan untuk bisa mengakses dan menunggu eh, keaktifan dari pihak responden untuk bisa mengisi. Nah ini kan kasihan Bu. Ya, ya kalau kita sebagai ini ya pimpinan dari eh, telemarketing misalnya ya, telemarketing kemudian kita nggak berikan akses ke data, minta klien kita atau calon klien untuk mengisi itu kan yo kasihan kan, kita nggak bisa membantu kerja mereka. Jadi Ya, gitu sih Bu. Ya, jadi ya. minta tolong Baik, mungkin itu bisa dipenuhi. ya. Baik, kami tampung dulu ya Pak Tony. Bapak Ibu sebelum menanggapi pertanyaan yang lainnya, saya kasih eh, setelah bentar ya. Ini informasi tadi, jadi informasi sekilas aja Bapak Ibu. Jadi nanti itu kita sudah ada fitur baru untuk beberapa pertanyaan yang mungkin misalnya seberapa erat hubungan pekerjaan Anda dengan pendidikan gitu ya. Nanti itu kan biasanya bingung, erat ini yang gimana, kurang erat yang gimana. Nah, nanti untuk beberapa pertanyaan yang kita anggap rancu akan diberikan keterangan. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa lihat di sharingnya saya, ini kan pertanyaannya nih yang oke. Kemudian ini opsi jawabannya. Nah, ada tanda tanya di sini. Kalau diklik ini akan muncul pop-up seperti ini yang akan kita isikan nanti itu keterangan untuk pertanyaannya. Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan kalau misalnya ada kira-kira pertanyaan yang dianggap mungkin membingungkan gitu ya, butuh penjelasan lebih supaya nanti diisikan deskripsi pertanyaannya seperti itu. Mungkin itu tambah informasinya. Saya kembalikan ke Pak Dias, sudah ada 2 yang ngantri, Pak. Oke, saya mau menjawab pertanyaan dari Bu Citra. Jadi yang membuka lowongan adalah PMA, ya PMA. CAD ya Bapak Ibu ya. Jadi yang membuka lowongan itu CAD, membuka lowongan untuk jadi surveyor. Dan tugas Bapak Ibu nantinya hanya memberikan nama-nama rekomendasi. Jadi kan Bapak Ibu kan dekat dengan mahasiswa ya. Sekiranya siapa yang aktif, siapa yang dekat dengan kakak tingkatnya, karena ini kan mereka harus menghubungi kakak tingkatnya. Dan asumsinya kalau semester 8 itu kan banyak yang masih berhubungan dekat dengan kakak tingkatnya, karena kan hanya 1 tahun kan jaraknya. Nah itu, jadi Bapak Ibu bisa memberikan nama-nama yang sekiranya bisa untuk dijadikan surveyor untuk diberikan ke kita. Seperti itu. Pak, mohon maaf, saya lanjutkan ya untuk Ya, pertanyaan itu. Karena kalau anak semester 8 sudah tidak butuh duit, Pak. Dan mereka sibuk dengan TA. Yang butuh duit itu, karena tadi saya professional internship, yang butuh duit itu anak-anak semester bawah. Gitu. Jadi, sekarang kita butuhnya apa? Kalau mereka butuh duit, gitu kan, mereka mau deket nggak deket kan, yang penting mereka hasilnya gitu. Menurut saya ya, tinggal nanti menurut saya besaran dari imbalannya itu tergantung dari bukan berapa jam tapi berapa banyak dia bisa memberikan survei gitu menurut saya. Kalau anak semester 8 jujur nggak akan mau karena mereka sudah nggak butuh duit satu, either mereka sudah pada ada magang-magang sendiri sambil TA dan yang pasti mereka lagi sibuk dengan TA gitu. Jadi nggak mungkin mereka mau itu. Izin nambahin Pak Dias. Oke, untuk mahasiswa ini mahasiswa angkatan semester 8 itu tidak pasti juga kenal angkatan atas gitu kan. Itu kan tadi harapan dari Pak Dias. Bahkan dosennya pun kadang-kadang juga nggak hafal loh. Karena ini angkatan-angkatan COVID ya. Artinya angkatan-angkatan COVID ini kan anak-anak yang off
on online, jadi nggak hafal pasti. Jadi angkatan satu sampai yang lain pasti nggak hafal. Bahkan dosennya pun sendiri aja nggak hafal. Jadi ya nggak bisa alasannya em, apa namanya eh, milih angkatan 8 karena itu nggak juga. Karena apalagi IPM itu kan ratusan gitu kan, nggak mungkin bisa hafal gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, saya mau tanya juga, ini nanti surveyor ini yang membayar siapa? Saya izin saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Ini tahun lalu saya memasukkan nama surveyor sampai sekarang ini namanya Franz. Nah, Franz ini sampai sekarang belum dibayar loh Bapak Ibu untuk survei. Dia mengurus update alumni survei. Nah, saya mau tanya ini yang bayar ini siapa? Ini tanggal 18 April. Nah, ini sebenarnya saya juga malu ya. Maksudnya masih dibantu, sudah membantu, udah tahun lalu, tapi belum dapat surveinya. Nah, kapan hari itu ngetracknya juga nggak tahu ini siapa yang ngisi ya. Maksudnya yang ngisi ini berapa banyak kan nggak kelihatan, karena yang membantu ini dosen, ya, pendekatan approach ini dosen, dan juga dibantu surveyor. Nah, dari mana kita tahu bahwa survei ini yang benar-benar mendapatkan 20 orang atau 50 orang, itu gimana cara nge-tracknya? Dan yang kedua, siapa yang bayar? Nah, ini masih 18 April nih. Saya masih galau nih, mau masuk ke apa ya, cowok yang mana ini untuk ini gitu kan? Apakah ini memang dihandle sama PMA atau CAD? Nah, itu ini saya share screen ini fakta lapangan ya, Bapak Ibu ya, supaya kita eh, ini dibayar siapa? Memang saya kalau nggak salah tuh 10.000 atau 7.500, saya lupa per responden. Itu dikali berapa? 10.000 ya? Saya lupa. Lupa. Oh iya, nanti mungkin saya revisi. Saya ingat saya itu 7,5 gitu, untuk udah naik ke 10.000. Nah, 21 orang ini indikatornya apa saya nggak tahu. Terus saya mau kasih usulan lagi. Ini di lapangan, ini sering terjadi, kan ada dua ya surveinya, ada tracer study sama user survey. Nah, mahasiswa yang sudah mengisi user survey, kalau dikasih lagi tracer study itu, mereka bingung loh Pak, saya sudah ngisi, tapi kok saya ngisi lagi. Nah, itu menurut saya supaya dapat linknya, itu setelah user survey kita kasih Google Form tambahan, eh, kontak personnya, atasannya siapa gitu loh, biar kita sendiri yang menghubungin. Soalnya mahasiswa itu nggak mau direpotin lagi, ngerti nggak maksud saya? Sudah ngisi user survei, pertanyaan udah banyak kan, terus saya minta tolong lagi. Setelah itu kan ada jeda ya, ada jeda kira-kira 2 bulan 3 bulan. Eh, Nah, saya bisa minta tolong nggak untuk tanyain ke atasanmu untuk mengisi survei. Mereka tuh keberatan loh kalau misalnya jalan 2 kali. Saran saya, setelah user survei ada nggak Google Link, Google Form yang mengisikan nama pimpinannya dia, nomor telepon WA-nya, sehingga nanti dari setelah ngisi Google Form kita bisa follow up ke mereka. Nggak usah lewat mahasiswanya, dan nggak usah lewat alumninya, ngerti nggak? Karena mereka sudah ngisi aja udah males gitu kan, 10 menit kan, mereka ya ampun kok aku direpetin lagi gitu loh. Ya nggak apa-apa, tapi kan kita nggak bisa dapet linknya untuk tracer study. Makanya tracer study ini jumlahnya lebih sedikit dapatnya dibandingkan dengan user survey, karena user survey duluan. Nah, itu usulan saya. Itu ya, dua Kebalik pertanyaan. kayaknya Pak. Tracer study Kebalik, duluan Pak. baru Tracer user tadi dulu, Oh, Pak. survei. kebalik berarti tracer study tracer study dulu sama user survey. Iya, iya, salah, salah, salah. Maksud saya tracer study dulu mungkin yang ke alumninya, user survey ini yang atasannya. Nah, user survey ini pokoknya mereka itu kayak merasa kok sudah ngisi disuruh lagi ya untuk hubungin ke atasannya gitu. Itu kayak 2 kali jalan sih. Ya, semoga pertimbangan saya ini bisa dijawab dengan baik. Maksudnya siapa yang membayar surveyor dan sebagainya macam gitu ya, supaya nggak get chaos gitu ya. Thank you Bapak Ibu. Ya, Pak Windra, terima kasih untuk masukannya, Pak. Jadi untuk yang perihal pembayaran untuk yang surveyor itu sebenarnya kalau yang tahun lalu, itu dari BMA, Pak. Nanti kami coba untuk follow up ke BMA. Saya bisa dikasih namanya, Pak. Nanti saya tanyakan ke BMA untuk proses pembayarannya seperti apa. Dan untuk yang tahun ini, untuk yang surveyor yang tahun ini nanti menggunakan anggaran atau budgetnya dari CAD, Pak. Begitu.
Nanti saya akan follow up lagi, Pak. Saya bisa diinfo namanya setelah ini, Pak. Lalu kemudian kalau yang perihal eh, linknya bisa diberikan langsung begitu ya, Pak. Nah, pengalaman dari sebelumnya itu terkadang dari alumni itu juga ngisi untuk yang hubungan apa atasan ya, kan ada kotak atasan itu terkadang itu ada nomor WA-nya itu nggak nggak sesuai atau mungkin emailnya juga nggak sesuai, terus kemudian ada yang nggak ngisi juga sehingga membuat agak sedikit lama ketika untuk penyebarannya begitu sih Pak. Nanti kami coba cari cara supaya itu tidak terlalu lama atau mungkin bisa langsung untuk diberikan terkait dengan link user Maksud survey-nya saya itu gini, Pak. Pak Gary, maksud saya Heeh. kalau alumninya masih bisa dihubungin, Pak. Maksudnya Hmm. untuk kepimpinannya itu loh. Iya Pak Wendra, saya mungkin bisa tambahkan ya. Jadi sebenarnya di tracer study itu sudah ada section di mana menanyakan kontak dari atasan. Di sana Hmm, ada nama atasan, nama perusahaan, kemudian email, nomor telepon, ya dengan sudah ada. harapan Terus, kita itu bisa menyebarkan langsung ke atasan. Tapi pada kenyataannya tidak semua data yang masuk di tracer study itu valid, Pak. Nah, itu masalahnya. Jadi memang kalau data itu valid sebenarnya bisa, Pak. Koort alumni atau surveyor itu langsung mengirimkan ke atasannya ya. Tapi kalau nggak valid itu ya tetap akhirnya kembali kepada alumninya lagi, seperti itu. Kemudian sebenarnya Bapak Ibu untuk user survei ini juga bisa kalau misalnya nih, oh saya tahu misalnya di Pak Evan gitu di IMT, Pak Evan belum ngisi tracer, tapi saya tahu atasannya ada Pak Eko gitu kan. Pak Evan alumninya sini, Pak Eko atasannya, Pak Evannya belum ngisi tracer. Karena saya tahu atasannya langsung, sebenarnya saya koort alumni nanti bisa berkoordinasi dengan CAD untuk dibuatkan tokennya yang Pak Ekonya gitu ya atasannya. Jadi tanpa mengisi tracer study, user survei itu juga bisa diisi. Seperti itu sebenarnya kalau kita tahu data atasannya siap, langsung. siap. Karena sistemnya itu sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Rumahnya user survei itu akunnya itu ya sebenarnya itu sudah ada Bapak Ibu. Tapi tokennya itu akan tercreate ketika sudah ada nama. Nah, nama itu didapatkan kita nariknya dari tracer study. Cuman nama ini bisa diedit. Misalnya belum ada tracer study-nya, CAD atau kalau alumni ini tahu gitu ya. Itu bisa diedit, diinputkan nama, maka tokennya ini bisa di-create seperti itu. Jadi bisa kalau Eh, misalnya tracer belum diisi terus user diisi. Ya gimana Bu Citra? ya Bu Gaby udah tahu lah ya, kita sering ngobrol. Masalah soal email token itu, bahkan kalau emailnya valid, karena beberapa kali kasus saya minta tolong ke alumni gitu dan untuk user survei dan dia bilang dia feedback gitu ya, beberapa feedback atasannya nggak dapat emailnya, bahkan setelah dicek di spam gitu email untuk tokennya gitu. Makanya kan kalau dari kami kan sering minta ke Bu Gaby untuk minta langsung list tokennya gitu kan, kami kontak satu-satu, terpaksa dari alumni itu langsung kita tembak link tokennya gitu ya untuk ke usernya gitu. Itu masalah sih Bu, cuman saya juga nggak tahu tekniknya. Terus kalau perkara yang survei tadi, gimana tahu bahwa si alumni itu ngisi survei karena dari surveyor mahasiswa A mungkin bisa dibantu dengan ada satu pertanyaan, mungkin Anda tahu pengisian surveyor dari mana, ada opsinya. Kalau dari surveyor misalnya dari mahasiswa, dari adik kelas gitu bisa diisi namanya, mungkin kayak gitu. Untuk bantu nge-track ya pasti nggak akan 100% sih, cuman mungkin bisa bantu nge-track berapa banyak gitu. Kayak RSVP gitu Bu, modelannya. Cuman yang token tuh saya juga nggak tahu gimana. Apa email yang nggak dapat itu, nggak masuk ke emailnya user maupun alumni gitu. Karena alumni juga banyak yang bermasalah. Alumni lebih banyak sih Bu, karena kalau emailnya based on kan biasanya di blastnya di emailnya alumni itu, terus alumninya nggak bisa login gitu, bermasalah dengan login emailnya dan lain sebagainya, itu juga merepotkan gitu. Itu aja sih kemarin kendalanya banyaknya.
Bapak Ibu mungkin kalau yang lampau itu yang emailnya alumni kita kirim ke domainnya Ciputra ya. Mungkin yang tahun ini kita coba kirim ke dua-duanya, domain Ciputra sama yang email pribadinya mereka ya Bapak Ibu. Yang lampau itu memang ke arah emailnya Ciputra karena kalau email Ciputra kan valid kan. Kalau yang email pribadi itu belum tentu valid yang dikasih. Nah, cuman masalahnya memang eh, kayak ini kebijakan baru tahun lalu ya. Karena drive-nya Gmail-nya UC itu terbatas. Jadi itu akun-akun emailnya alumni itu yang kapasitasnya sudah habis atau mungkin sudah sekian tahun namanya itu dihapus memang. Jadi mungkin akan kita coba kirimin ke dua email Bapak Ibu, email akun UC dan akun pribadi untuk yang masalahnya Bu Citra itu ya. Kemudian untuk yang nanti masalah list token mungkin seperti biasa CAD mungkin bisa seperti BMA ya, secara kontinu mengirimkan informasi respon rate terbaru berserta dengan list token yang ini ya, yang belum mengisi seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa kalau ada email dari CAD mohon untuk tidak diabaikan gitu ya. Biasanya kalau email-email dari departemen-departemen kita kadang suka, aduh apa nih males dibaca gitu. Jadi mungkin bisa dipantau dari situ Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu mungkin ada tambahan lagi atau ada pertanyaan? Pak, pertanyaan saya untuk soal surveyor itu belum, bukan pertanyaan saya. Yang tadi ditanggepin, maksud saya, apakah boleh bukan anak semester 8? Boleh. Oh, boleh Bu, boleh Bu. Nanti kan tadi kan saya juga sudah mention anak semester 8 atau semester 6 atau jika Bapak Ibu ada rekomendasi bisa sampaikan ke kami. Karena sebelum jadi surveyor, sebelum terjun itu kan nanti kami juga memberikan pelatihan. Caranya bicara dengan alumni, cara bicara dengan user itu harus seperti apa, nanti apa saja yang harus diomongin, harus chat apa saja, begitu. Dan nanti kami juga akan memberikan pelatihan kepada mereka untuk mereka bisa ngajari alumni atau user ngisi survei ini. Jadi apabila nama yang diberikan itu bukan dari semester 8 tuh nggak apa-apa, kami terima juga. Oke, thank you. Sama-sama Bu. Pak, tolong nanya, Pak. Ya, Iya, Pak, tolong tanya. Kalau semisal bukan mahasiswa, tapi alumni yang menjadi tutor gitu, boleh nggak, Pak? Karena mereka lebih gampang sebetulnya. Dari pengalaman saya lebih gampang untuk connect ke alumni. Karena sama-sama kan selisih angkatannya nggak terlalu jauh jadinya. Iya Pak Evert, menjawab pertanyaan Pak Evert. Jadi kalau sekiranya kalau dari Pak Evert merasa bahwa alumni ini bisa untuk lebih mudah, nggak apa-apa Pak. Nanti kami juga fasilitasi untuk perihal ada pelatihan dan lain sebagainya. Jadi istilahnya yang kami harapkan juga ada komunikasi begitu Pak. Terkadang itu kalau pengalaman dari yang kemarin dengan BMA itu terkadang surveyornya ini kan juga kerja. Nah, nih khawatirnya itu mereka tuh sudah sibuk dengan pekerjaannya sendiri, terus kemudian akhirnya ya sedikit mengabaikan untuk mereka sebagai tanggung jawab sebagai surveyor begitu. Makanya akhirnya kami coba untuk eh, pakai mahasiswa magang. Namun sekiranya dari Pak Evert dari Prodi Arsitektur masa bahwa alumni ini bisa membantu, nggak apa-apa Pak. Kami siap juga Oh ya, membantu, gitu Pak. ya maksudnya ini Pak, apa kan ada beberapa alumni yang kerja jadi tutor di tahun-tahun. Mm-mm. Nah, biasanya mereka yang lebih gampang untuk konteks teman-temannya, entah kakak kelasnya atau adik kelasnya seperti itu. Oh iya, boleh Pak Evert, nggak apa-apa Pak. Iya, dan kita juga mengontrolnya karena kan lebih sering ketemu sama kita di kampus seperti itu, Pak. Mm-mm. Boleh Pak, nggak apa-apa Pak. Ya prinsipnya boleh gitu ya, Pak ya. Ya boleh Pak. Ya, siap, Ya, siap, Pak. Ya, terima kasih Pak Evert. terima kasih, Pak. ada lagi masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu? Pak Oki ada masukan? Atau
Ya baik. Eh, jadi untuk pertemuan pada pagi ini sudah selesai. Kedepannya nanti mohon ditunggu Bapak Ibu akan dikirimkan link surveinya oleh tim ICT. Lalu kita juga menunggu nama-nama yang direkomendasikan dari Bapak Ibu untuk menjadi surveyor kepada kami bisa kirimkan ke saya atau ke Pak Geri. Lalu lalu kita akan mulai tracer study pada tanggal 20 Mei, 2 minggu lagi. Ada tambahan Pak Geri, Bu Gebi? Sudah Sudah. cukup, Pak Dias. Oke, sudah tidak ada tambahan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Bapak Ibu bisa leave meeting. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Terima semuanya. kasih. Terima kasih Pak. Nah,